pagi. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 2 sekolah dasar tentang Esau dan Yakub. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas anugerah kesehatan yang Engkau berikan hingga kami dapat belajar hari ini. Bukalah pikiran kami, agar materi yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami. Amin. Nah, anak-anak, Bu Sonya akan membacakan kisah Esau dan Yakub yang diambil dari kitab Kejadian bab 25 ayat 19 sampai dengan 24. Inilah riwayat Ishak, anak Abraham. Ketika Ishak berumur 40 tahun, ia menikah dengan Ribka, saudara Laban, orang Aram. Setelah lama menikah, Ribka belum juga mempunyai anak karena ia mandul. Lalu Ishak berdoa, mohon kepada Tuhan agar istrinya diberi anak. Dan Tuhan yang Maha Baik mengabulkan doa Ishak. Tak lama kemudian Ribka mengandung. Ia mengandung anak kembar. Sebelum anak-anak itu lahir, mereka telah bergelut di dalam rahim. Kata Ribka, "Mengapa hal ini terjadi pada diriku?" Lalu Ribka memohon petunjuk kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepadanya, "Dua bangsa ada di dalam rahimmu. Kau akan melahirkan dua bangsa yang berpencar. Adiknya lebih kuat dari kakaknya, dan kakak akan menjadi pelayan bagi adiknya." Ketika tiba saatnya untuk bersalin, Ribka melahirkan dua anak laki-laki kembar yang sulung warnanya merah dan kulitnya seperti jubah yang berbulu. Sebab itu ia dinamakan Esau. Waktu anak yang kedua dilahirkan, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamakan Yakub. Pada waktu itu Ishak berumur 40. Pada waktu itu Ishak berumur 60 tahun. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi pemburu yang cakap dan suka tinggal di padang, tetapi Yakub yang tenang lebih suka tinggal di rumah. Ishak lebih sayang kepada Esau, sebab Ishak suka makan daging hasil buruan Esau. Tetapi Ribka lebih sayang kepada Yakub. Pada suatu hari ketika Yakub sedang memasak sayur kacang merah, datanglah Esau yang baru pulang dari perburuannya. Ia nampak lelah dan lapar. Kata Esau kepada Yakub, "Saya lapar sekali. Minta sedikit kacang merah itu." Jawab Yakub, "Boleh, asal kau berikan kepadaku hakmu sebagai anak sulung," kata Esau. "Sebentar lagi aku akan mati kelaparan. Apa gunanya bagiku hak anak sulung itu?" Kata Yakub, "Kalau begitu, bersumpahlah dulu bahwa kau berikan hakmu itu kepada saya." Esau bersumpah dan memberi hak anak sulung kepada Yakub. Setelah itu, Yakub memberi kepadanya roti dan sebagian dari sayur kacang merah itu. Esau makan dan minum lalu pergi. Demikianlah Esau meremehkan haknya sebagai anak sulung. Nah, anak-anak, itu tadi adalah cerita tentang Esau
dan Yakub. Nah, tentu kalian penasaran, hak anak sulung yang diambil Yakub dari Esau itu apa sih? Nah, pesonya jelaskan. Hak anak sulung adalah hak istimewa dalam tradisi keluarga Yahudi. Anak sulung mempunyai derajat tertinggi dalam keluarga setelah ayahnya. Berkat Tuhan pada ayah akan diwariskan ke anak sulung. Nah, dalam hal ini anak sulung berarti siapa anak-anak? Ya, Esau, karena Esau adalah anak pertama ya. Anak sulung itu anak yang pertama, anak yang tertua. Nah, Yakub adiknya berusaha memperoleh hak anak sulung karena ia ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam keluarganya. Sebaliknya, Esau tadi meremehkan hak sulungnya. Nah, Tuhan memberkati anak-anak yang mau berusaha. Dalam hal ini yang kita pelajari adalah kita harus berusaha untuk mendapatkan apa yang inginkan, tetapi kita juga tidak boleh seperti Esau yang tidak bisa menjaga miliknya dengan baik ya. Esau tadi menukarkan haknya yang istimewa ditukar dengan sup kacang merah ya anak-anak ya. Nah, sambil kita menjawab soal-soal berikut, pesonya akan menjelaskan. Jadi kalian perhatikan dengan baik, lalu kalian tulis jawaban di buku LKS Jamrut. Kalian siapkan LKS Jamrut 2A halaman 45 ya. Kita akan menjawab bersama-sama. Untuk mewujudkan cita-cita, orang harus berani melawan apa? Ujian, godaan, atau kekuatan? Ya, godaan. Nah, untuk mewujudkan cita-cita kalian, mungkin ada yang ingin jadi dokter, jadi polisi, jadi guru, jadi seniman, ya. Itu kan kalian harus belajar dengan tekun, berjuang, berlatih. Godaannya apa? Godaannya tentu saja rasa malas, game ya, game yang menarik, film yang bagus, tontonan yang menarik, itu adalah godaan kalian. Nah, kalian harus berani melawan godaan itu agar dapat mewujudkan cita-cita. Menjadi anak yang rajin, yang pandai, dan tidak mudah putus asa. Pesannya lanjutkan. Saat Yakub lahir, tangannya, tadi ada di bacaan, memegang apa? Ya, tumit Esau. A. Nomor 2. Suatu hari Esau melihat Yakub membuat apa anak-anak? Ya, B ya, ada yang bilang bubur kacang merah atau sop kacang merah ya. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, nomor 4. Sebagai anak yang lebih tua, Esau mempunyai hak untuk menerima berkat anak A. Sulung, B. Tunggal, C. Kembar. Anak tertua itu tadi disebut anak apa? Ya, anak sulung ya. Kalau anak tunggal, anak satu-satunya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Titik-titik mau menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Siapa yang selalu menolong kita anak-anak? Ayah, kakek, atau Allah? Ya, C ya, jawabannya Allah. Jodohkan pernyataan pada lajur kiri dengan pernyataan pada lajur kanan. Nah, kita lihat dulu lajur sebelah kanan anak-anak. Ada A, berbeda, B, sarai, C, kembar, D, kakak, E, Ribka, F, adik. Nah, nomor 1. 2 anak Ishak. Dua anak Ishak, tadi Esau dan Yakub, adalah anak ya kembar. C jawabannya. Anak yang lebih tua kita sebut apa anak-anak? Ya, D, kakak. Kalau anak yang lebih muda, nomor 3, ya tentu saja F, adik ya. Nomor 4, sifat dari setiap orang. Bagaimanakah sifat dari setiap orang?
Setiap orang mempunyai sifat yang berbeda. Nama istri Ishak, siapa anak-anak? Ya, Ribka. Nama istri Ishak adalah Ribka. Kita lanjutkan. Romawi 3. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga agar menjadi, ada pada gambar di LKS kalian, ada anak-anak lomba lari, yaitu anak-anak. Ya, mereka lomba lari. Mereka berjuang sekuat tenaga agar menjadi, jawabannya apa? Yang terbaik atau menjadi juara, ya. Dalam suatu perlombaan kita berjuang menjadi juara. Kita juga berjuang menjadi yang terbaik. Nomor 2. Nomor 2. Demi mewujudkan impian, kita harus, sudah Bu Sonia jelaskan tadi. Kalau kita mempunyai impian atau cita-cita, kita harus bagaimana? Ya, kita harus berjuang, kita harus berlatih dengan tekun, kita juga harus belajar, ya. Nomor 3, hak anak sulung adalah hak bagi anak yang paling, kita bisa menjawab dengan paling istimewa boleh, atau bagi anak yang paling tua juga boleh, ya. Itu kan hak yang diperuntukkan untuk anak tertua. Ya, jadi bisa kalian isi dengan hak bagi anak paling istimewa, juga bisa hak bagi anak yang paling tua atau yang tertua. Nomor 4, wujud tubuh Esau dan Yakub sangat. Ya, bagaimana anak-anak wujud tubuh Esau tadi ketika dilahirkan? Ada dalam bacaan. Warnanya merah dan kulitnya seperti jubah yang berbulu. Berarti wujud tubuh Esau dan Yakub meskipun kembar tetapi sangat berbeda. Orang tua selalu mendoakan anaknya agar orang tua itu mendoakan kita supaya anaknya berhasil, sukses, ya. Sudah kalian tulis jawabannya di buku Jamrud. Kan Bu Sonia lanjutkan pada Romawi 4. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, apakah cita-citamu? Ayo, Bu Sonia harap kalian menuliskan cita-cita kalian. Setiap anak berbeda. Menjadi seniman boleh, koki. Sekarang banyak profesi ya anak-anak ya. Koki, dokter, atau apalagi polisi, tentara, guru. Bebas. Setiap anak memiliki cita-cita yang berbeda. Dan Bu Sonia doakan kalian semua sukses dapat meraih cita-cita. Bu Sonia lanjutkan. Nomor 2, apakah keinginan Yakub? Nah, Yakub tadi menginginkan apa? Yang ditukar dengan sup kaca merah itu tadi, Yakub ingin? Ya, Yakub menginginkan hak anak sulung, boleh. Yakub menginginkan kedudukan yang istimewa dalam keluarganya, juga boleh. Silakan kalian pilih salah satu jawaban. Kemudian nomor 3. Apa yang diminta Esau kepada Yakub? Nah, Esau tadi meminta apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Ya, sup kacang merah yang tadi dimasak oleh Yakub. Esau pulang berburu, kemudian dia merasa lapar, lalu dia mencium bau yang sedap dari masakan Yakub. Nah, Yakub memasak kacang merah, memasak sup kacang merah, ada yang bubur kacang merah ya. Kita lanjutkan. Nomor 4, sebutkan sumpah yang diucapkan Esau. Nah, Esau tadi menyebutkan apa? Dia masih ingat pada gambar? Ya, aku bersumpah
hak sulung kuberikan kepadamu. Itulah yang disebutkan oleh Esau ya. Meremehkan ya anak-anak ya, padahal itu hak yang istimewa berkat sebagai anak sulung. Tetapi Esau tidak bisa menjaganya, dia menukarnya dengan makanan. Nomor 5. Jelaskan bagaimana usahamu dalam mewujudkan cita-cita. Nah, kalian bisa berusaha dengan cara belajar, berusaha sungguh-sungguh, tidak mudah putus asa, juga tidak lupa apa anak-anak? Ya, berdoa ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, Bu Sonya harap kalian semua dapat menerima penjelasan dengan baik, kemudian mencatat di buku LKS Jamrud sebagai bahan belajar saat ulangan minggu depan. Yuk, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, berkatilah kami agar dapat meraih cita-cita. Sertailah kami dalam usaha kami saat ini, yaitu belajar dengan rajin dan tekun. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak.